dengan bersihnya hati, itulah orang yang mendapatkan nur Muhammad. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi kotornya hati, celaka kita. Manakah orang yang kotor hatinya? Apakah orang yang sudah ahli sholat, dia sudah rajin ke masjid, pasti dia bersih hatinya? No, belum tentu. Macam ada penceramah, siapa orang mati dalam masjid pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu. Di Makassar itu ada orang masuk masjid, kemudian dia panjat itu AC-nya masjid untuk diambil. Tiba-tiba dikontak tangannya listrik, jatuh mati dalam masjid, dia tak masuk surga. Kenapa? Mati dalam masjid tapi dia mencuri dalam masjid. Jadi tak selamanya orang mati dalam masjid pasti masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan hatinya bersih, itulah ahli surga. Kita ini kan yang nampak itu kan cuma basyariah saja. Ya nampak-nampak saja. Lihat orang duduk di masjid zikir terus sampai jam 10 pagi. Oh zikir doa-doa, ya Allah nangis-nangis. Kita kan nampak zahir saja, kita bilang inilah ahli ibadah itu. Pasti ahli surga. Belum tentu, bisa saja dia tinggal di masjid nangis-nangis karena dia banyak utang. Ada orang di rumah datang menagih, akhirnya tinggal di masjid, ya Allah utangku banyak. Tapi kita tengok dia, wah inilah ahli ibadah. Belum tentu. Betul tidak? Iya. Kita tengok orang duduk di kafe pakai baju kaos-kaos saja, kita bilang ini ahli neraka ini. Belum tentu, bisa saja hatinya bersih. Coba tengok kata Nabi. Ada seseorang yang sedang salat tahajud fi tulil lail, di setiap malam dia, sepanjang malam dia tahajud. Tapi dia melihat samping kiri dan samping kanannya tidak melaksanakan tahajud, lalu dia merasa, sungguh aku adalah orang yang mulia karena saya dibangunkan Allah untuk tahajud. Di samping kiri dan kananku tidak ada yang tahajud. Maka Nabi katakan, justru kau lebih mulia kalau tidak bangun tahajud daripada kau bangun tahajud merasa lebih mulia daripada orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan. Masya Allah. Maka Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, ada orang yang melaksanakan amalan-amalan akhirat tapi dia cuma dapat dunia saja. Ada orang yang melaksanakan perbuatan dunia tapi dia dapat nilai akhirat. Nah ini kita kaget kan. Ada macam orang melaksanakan amalan-amalan akhirat, dia cuma dapat dunia saja. Ada orang melaksanakan amalan dunia, dia dapat akhirat. Mana contohnya? Saya kasih sebuah permisalan, sebuah contoh. Orang melaksanakan amalan akhirat, dia belikan ustadz baju baru, ya, dikasihlah tuh baju baru, dipakailah itu ustadz jadi imam. Lah dia kasih tahu semua orang, kau bagus, tengok kayak itu bajunya ustadz. Iya bagus, aku belikan itu gratis, itu aku kasih itu. Itu amalan akhirat karena sedekah. Tapi dia cuma dapat dunia. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi selalu ada niat ingin dianggap dia yang belikan baju itu ustaz. Paham tidak ya? Iya. Ada orang melaksanakan amalan akhirat, tapi dunia saja dia dapat. Mana lagi contohnya? Ustaz. Macam ustaz itu, dia ceramah, bagus dia punya ceramah. Tapi niat di dalam, aku nih penceramah paling bagus di sini. Yang lain itu tak benar tulang. Tuh ustaz itu mah amalan akhirat kelihatan, tapi dia cuma dapat dunia. Nah ini Pak. Apalagi merasa lebih mulia, lebih pintar, lebih hebat. Gak ada tempat di surga Pak. Semua orang serba bid'ah, yang benar cuma dia. Tidak ada tempat di surga. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak ada tempatnya dalam surga orang yang di hatinya ada rasa sombong, mithqala dzarrah, walau sekecil zarrah saja, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Tidak ada tempat dalam surga. Hati-hatilah kita nih. Wal a'yazu billah. Tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang amalan dunia dia dapat akhirat. Kata Nabi,
siapa orang yang bekerja di siang hari, dia capek mencari harta yang halal untuk memberi makan anak istrinya dari perkara yang halal agar tegak tulang punggungnya untuk ibadah kepada Allah. Lalu di malam harinya dia berniat bangun sholat tahajud, tapi dia kecapean sampai dia tertidur tidak bangun tahajud, maka sepanjang malam Allah nilai dengan pahala tahajud. Amalan dunia dia lakukan tapi nilainya banyak, tahajud dia dapat. Kenapa ada niat tahajud tapi capek cari harta yang halal di siang hari? Jadi janganlah kita menilai orang melaksanakan perbuatan dunia, kita bilang dia ini ahli dunia bukan ahli akhirat. Janganlah juga kita lihat orang duduk di masjid sampai jam 10 pagi sampai duhur asar tidak pernah dia tinggal masjid, kita bilang inilah ahli surga. Belum tentu. Kita harus menjaga prasangka baik dan membersihkan hati. Kesucian hati inilah yang menyelamatkan kita. Kalau hati kita kotor, maka tidak ada keselamatan bagi kita.